Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kembali lagi pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Di hari ini Pak Guru akan menjelaskan proses produksi budidaya tanaman pangan. Nah, ini adalah materi lanjutan dari pertemuan kita yang sebelumnya. Saya lanjut. Kompetensi dasar. Ada kompetensi dasar 3.3, memahami sistem produksi tanaman pangan berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Kemudian 4.3, memproduksi tanaman pangan berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Proses produksi budidaya tanaman pangan. Nah, kita lihat proses produksinya itu meliputi beberapa tahap. Yang pertama, lahan, benih, pupuk, pelindung tanaman, dan pengairan. Kita lihat pemilihan lahan meliputi lokasi, riwayat lokasi, pemetaan lahan, kesuburan lahan, pengairan, konservasi. Kemudian pengolahan lahan, yang pertama, lahan bebas dari pencemaran limbah dan lain-lain. Penyiapan lahan agar struktur lahan gembur dan deraerasi, penyiapan lahan agar tidak terjadi erosi. Yang berikut, penyiapan lahan, sanitasi dan penyehatan lahan. Kemudian yang berikut, pengapuran, penambahan lahan, bahan organik, penambahan tanah, penggarapan manual atau menggunakan mesin. Jadi untuk proses pengolahan lahan itu yang pertama itu kita harus lihat lahan yang bebas dari pencemaran limbah. Misalnya ini adalah salah satu contoh pengolahan lahan yang dilakukan oleh daerah setempat untuk proses penanaman nanti. Saya lanjut, persiapan benih dan penanaman. Penanaman benih atau bahan tanaman dilakukan dengan mengikuti teknik budidaya yang dianjurkan. Penanaman dilakukan pada musim yang tepat atau sesuai dengan jadwal tanam. Kemudian antisipasi agar tanaman tidak terjadi cekaman, kekeringan, kebanjiran, tergenang, dan lain-lain. Menghindari serangan OPT pada daerah endemis dan eksplosif. Pencatatan tanggal tanam atau jadwal pemeliharaan. Nah, ini adalah benih padi yang digunakan pada saat penanaman nanti. Proses yang berikut yaitu pemupukan. Yang pertama, tepat waktu, tepat dosis. Pengaplikasian sesuai jenis pupuk. Jadi, ini adalah salah satu gambar atau contoh masyarakat yang sedang memberikan pemupukan pada tanaman padi. Saya lanjut. Proses yang berikut yaitu pemeliharaan. Tanaman pangan harus dipelihara sesuai karakteristik dan kebutuhan spesifik tanaman agar dapat tumbuh dan berproduksi optimal. Tanaman harus dijaga agar terhindar dari gangguan hewan ternak, binatang liar, atau hewan lainnya. Nah, yang berikut, pengendalian OPT, organisme pengganggu tanaman. Pengendalian OPT dapat dilakukan dengan manual atau dengan pestisida. Jika menggunakan pestisida, harus dilakukan dengan tepat jenis, tepat mutu, tepat dosis, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat cara atau alat aplikasi. Jadi, misalnya pada saat kita menggunakan pestisida, itu harus tepat jenis, harus tepat mutu, harus tepat dosis atau tepat waktu. Sehingga tanaman itu selalu sehat dan tumbuh dan bisa menghasilkan hasil yang kita inginkan. Saya lanjut. Panen dan pasca panen.
Pemanenan harus dilakukan pada umur atau waktu yang tepat. Pemanenan mengikuti standar yang berlaku. Cara pemanenan tanaman pangan harus sesuai dengan teknik dan anjuran buku sesuai jenis tanaman. Pemanenan dapat dilakukan dengan manual atau menggunakan mesin. Nah, ini adalah proses panen dan pasca panen pada tanaman yang ingin kita tanam nanti. Seperti itu. Kemudian, kemasan disimpan di tempat yang aman agar terhindar dari kontaminasi. Jadi pada saat kita panen, itu kita harus simpan pada tempat yang aman agar terhindar dari kontaminasi. Ya, ini adalah proses panen dan pasca panen. Nah, Pak Guru pikir materi kita pada pagi hari ini berakhir sampai di sini, dan kita akan lanjutkan pada pembelajaran selanjutnya. Nah, sebelum Pak Guru akhiri pembelajaran daring pada hari ini, himbauan Pak Guru untuk anak-anak sekalian di masa pandemi COVID-19, sehingga anak-anak selalu mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dan selalu menggunakan masker pada saat berpergian dan selalu mencuci tangan tepat waktu dan selalu menjaga jarak sehingga kita bisa memutuskan rantai pandemi COVID-19 di Republik tercinta. Sekian dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.